yang akan membawakan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Pastinya udah sarapan kan? Belum. Tapi masih bisa kan mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi kita hari ini tentang rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan relasi sudut. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi dan memahami konsep kuadrat pada koordinat kartesius dan mengenali sudut-sudut trigonometri di setiap kuadran. Nah, di sini siswa akan memahami dalam kuadran untuk menentukan sudut-sudut trigonometri di setiap kuadrannya. Yang kedua, siswa dapat menggeneralisasi rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berrelasi, sehingga mampu mengaplikasikannya konsep ini secara kontekstual. Nah, di sini siswa akan menggeneralisasikan rasio trigonometri untuk setiap kuadrannya. Yang ketiga, siswa memahami konsep rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen dan mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah kontekstual. Dan di sini setiap kuadrannya nanti siswa akan memahami rasio trigonometri. Yang keempat, siswa dapat menerapkan rumus-rumus rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen untuk memecahkan masalah kontekstual. Nah, di sini dengan diketahuinya nanti kita menemukan konsep dari rumus-rumus rasio trigonometri, siswa harus paham menerapkan masalah-masalah tentang sudut-sudut trigonometri di berbagai kuadran. Nah, keempat tujuan pembelajaran ini harus kita capai pada hari ini. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran eksplorasi. Nah, model pembelajaran eksplorasi ini semuanya akan aktif nanti untuk diskusi kelompok dengan menggunakan alat peraga. Nah, sebelumnya Ibu boleh tanya dulu semuanya, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih? Coba Sri Antika, materi kita minggu lalu itu tentang apa? Nilai perbandingan trigonometri, Bu, dari sudut-sudut istimewa. Iya, bagus. Itu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Masih ingat? Harus lah ya kan, karena minggu lalu masih kita baru kita pelajari. Tapi di sini Ibu akan menunjukkan kembali untuk nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Pastinya kita sudah menghafal ini kan, Ibu suruh minggu lalu untuk menghafal untuk sudut-sudut istimewa dari
membagi beberapa kelompok untuk pembelajaran kita hari ini. Dari sini Ibu membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama Sri Antika, Widya Yatama, sama Winda. Untuk kelompok yang kedua Siti Nurjana, Sutiara, sama Jura. Bolehlah agak didekatkan untuk kelompoknya. Jadi diskusi kelompoknya nanti berjalan dengan baik. Ya, agak mendekat ya. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi kelompok. Namun sebelumnya Ibu akan membagi alat peraga setiap kelompoknya. Dan setiap kelompok nanti diskusi. Nah, 1 setiap kelompok. Namun sebelum diskusi kelompok, di sini Ibu akan menjelaskan struktur dan cara mengidentifikasi sudut-sudut dalam setiap kuadrannya. Nah, dengan menggunakan alat peraga ini, kita akan menentukan rumus-rumus trigonometri di setiap kuadrannya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu konsep dasarnya, baru nanti diskusi kelompok. Oke, baik. Ya. Ini kalau kamu jawab bisa diisi di alat peraga ya, nanti untuk diskusi kelompok isi langsung di alat peraga. Baik, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan konsep dasarnya. Nah, kita perhatikan. Ini sebuah lingkaran. Nah, kalau Ibu tanya, untuk satu penuh lingkaran itu berapa sudutnya? 360 derajat. 360 derajat. Nah, di sini Ibu membagi lingkaran ini menjadi 4 bagian dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau Ibu bagi ini menjadi 4 bagian, berarti setiap bagiannya berapa derajat? 90 derajat, Bu. Iya, 90 derajat. Nah, kita perhatikan. Kita misalkan dimulai dari 0 derajat, dari sebelah kiri Ibu, berlawanan dari arah jarum jam. Nah, sehingga 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut dengan kuadran pertama. Selanjutnya, untuk 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran kedua. Untuk 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran ketiga. Begitu juga untuk 270 derajat sampai 360 derajat itu kuadran keempat. Sehingga di sini ada terdapat 4 kuadran. Nah, perlu kita pahami atau kita ketahui dalam setiap kuadrannya itu untuk menentukan rumus trigonometri di setiap kuadrannya ada syarat atau peraturannya. Nah, yang pertama, di sini Ibu akan menarik sebuah sudut. Nah, di sini Ibu akan menarik sebuah sudut. Di sini Ibu sebut sudut alfa. Sudut alfa dan Ibu tarik garis sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita lihat segitiga ini. Ini kan sinus alfa itu di sampingnya itu kan sumbu X berada di sebelah kanan. Kita ingat koordinat kartesius, kalau di sebelah kanan dia bernilai positif. Nah, begitu juga untuk sisi di depan sinus alfa, dia berada di sumbu Y dan bernilai positif. Lalu kita ingat kembali materi kita tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau sinus alfa tadi sisi di depan sisi miring. Nah, sisi miringnya kita namai dengan R, radius atau jari-jari dari lingkaran. Maka dia menjadi sinus alfa itu Y per R. Nah, kita lihat ini kan bernilai positif, maka dia positif. Nah, untuk kosinus alfa sisi di samping per sisi miring menjadi X sisi miring ya. Sisi miring menjadi X per R. Dia juga bernilai positif. Begitu juga untuk tangan. Tangan itu kan sisi di depan per sisi di
dari kosekan itu kan sisi miring posisi di depan. Kalau kita balikkan R per Y tetap bernilai positif kan? Tetap. Nah, kosinus juga nanti akan tetap bernilai positif sama dengan sek. Tangen bernilai positif dengan tangen. Sehingga untuk kuadran pertama keseluruhannya yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan maupun kotangen itu bernilai Positif. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kita lanjut ya untuk kuadran yang kedua. Nah, kuadran kedua ibu buat seperti yang tadi, ibu buat sebuah sudut alfa. Ini ibu buat sebuah sudut alfa. Nah, untuk sisi di depan sudut alfa ini kan dia sumbu Y dan berada di atas masih kan? Karena koordinat berarti dia masih bernilai Positif. Dan untuk yang di sampingnya dia berada di sumbu X tapi berada di sebelah kiri sehingga dia bernilai Negatif. Ini kita namai dengan radius atau R. Nah, di sini kita ingat lagi untuk sinus alfa. Sinus alfa itu kan sisi di depan per sisi miring. Maka dia Y per R. Dia bernilai positif. Maka sinus untuk di kuadran kedua positif. Kalau dari sinus tadi apa? Kosekan. Maka kosekan juga positif. Untuk kosinus alfa sisi di samping per sisi miring. Nah, dia negatif X per R. Berarti dia bernilai negatif. Nah, untuk tangen juga dia rumus dari tangen alfa itu kan sisi di depan per sisi di samping. Maka Y per minus X dia juga bernilai negatif. Nah, yang di kuadran kedua yang bernilai negatif positif dia adalah sinus sama kosekan. Selain dari sinus sama kosekan dia bernilai negatif. Selanjutnya untuk kuadran yang ketiga. Nah, untuk di sudut di depan alfanya itu kan sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya berada di bawah. Berarti dia bernilai negatif. Dia bernilai negatif. Nah, untuk X-nya. Berarti dia X-nya bernilai negatif. Karena dia berada di sebelah kiri. Maka selanjutnya ingat kembali lagi untuk sinus alfa dia sisi di depan per sisi miring. Maka dia min Y per R. Dia bernilai negatif. Nah, untuk kosekan juga dia bernilai negatif. Kosekan alfa sama dengan sisi di samping per sisi miring. Nah, sisi di samping min X per R. Dia juga bernilai negatif. Untuk tangen alfa kan sisi depan per sisi di samping min Y per min X. Nah, kalau kita sederhanakan ini kalau negatif dibagi negatif jadi bernilai positif. Dia menjadi Y per X positif. Lawan dari tangen tadi kebalikan dari tangen. Sehingga untuk kuadran ketiga yang positif adalah tangen sama tangen. Selain dari itu bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk kuadran keempat. Kuadran keempat kita buat lagi untuk sudut alfanya. Nah, untuk di depan sudut alfa itu kan sumbu Y. Sumbu Y itu kan Negatif. dia tetap negatif karena di bawah kan. Negatif Y. Nah, untuk sudut di samping dia bernilai positif. Maka untuk sinus alfa yaitu sisi di depan per sisi miring min Y per R. Dia bernilai negatif. Untuk kosinus alfa dia sisi di samping per sisi miring X per R. Dia bernilai positif. Nah, untuk tangen dia sisi di depan per sisi di samping Y per X. Dia bernilai negatif. Nah, kita perhatikan yang di sini positif adalah kosinus. Kalau dari kosinus tadi sekan. Sehingga untuk kuadran keempat
perlu kita ketahui agar lebih mudah untuk mengingatnya, Ibu di sini membuat untuk kuadran 1A, kuadran 2S, kuadran ketiga B, kuadran keempat C. Nah, di sini Ibu membuat sebuah kalimat untuk mengingatnya. Dengarkan ya. Asal saja tahu caranya. Coba sebutkan. Asal saja tahu caranya. Nah, di sini A. A itu kan semuanya. Semuanya itu bernilai positif. Nah, paham kan? Positif. Nah, untuk S. S itu kan sinus. Kalau dari sinus, kosekan. Artinya untuk kuadran kedua bernilai positif itu adalah sinus sama kosekan. Nah, untuk T. Kawan dari T itu kan tangen. Kawan dari tangen, tangen. Artinya yang bernilai positif adalah tangen sama tangen. Nah, untuk kuadran yang keempat, dia adalah C. C itu adalah kosinus. Kosinus kawannya adalah sekan. Maka untuk kuadran keempat yang bernilai positif adalah kosinus dan sekan. Nanti udah paham kan sampai sini? Untuk peraturan setiap kuadrannya, mana yang positif, mana yang negatif. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, untuk kuadran yang pertama tadi kan alfa lebih besar dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Nah, kalau kita buat ini kan 90 derajat dikurang alfa. Ya kan, karena kurang dari 90 derajat. Nah, kalau kita buat 90 derajat tambah alfa, gak mungkin kan? Karena dia sudah lebih dari 90 derajat. Untuk kuadran yang kedua, dia 90 derajat ditambah dengan alfa, karena lebih dari 90 derajat. Baru atau dengan 180 derajat dikurang dengan alfa, karena kurang dari 180 derajat. Nah, untuk kuadran yang ketiga itu adalah 180 derajat ditambah alfa, karena lebih dari 180 derajat. Begitu juga untuk 270 derajat dikurang alfa. Tahan kan? Nah, untuk kuadran yang keempat, yaitu adalah 270 derajat ditambah dengan alfa, karena lebih dari 270 derajat. Atau 360 derajat dikurang dengan alfa. Berarti di sini ada kan dikurangkan alfa atau ditambah dijumlah tadi tambahkan alfa. Nah, perlu kita ketahui juga untuk jika dikurangkan maupun dijumlahkan ada peraturannya. Nah, di sini itu kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga itu adalah 180 derajat ditambah alfa, karena lebih dari 180 derajat. Begitu juga untuk 270 derajat dikurang alfa. Tahan kan? Nah, untuk kuadran yang keempat, yaitu adalah 270 derajat ditambah dengan alfa, karena lebih dari 270 derajat. Atau 360 derajat dikurang dengan alfa. Berarti di sini ada kan dikurangkan alfa atau ditambah dijumlah tadi tambahkan alfa. Nah, perlu kita ketahui juga untuk jika dikurangkan maupun dijumlahkan ada peraturannya. Nah, di sini untuk sekan. Sekan itu berubah menjadi kosekan. Nah, bagaimana sampai di sini, Bu? Nah, kita ingat kembali peraturannya. Untuk setiap kuadran tadi kan ada peraturannya positif atau negatif. Nah, untuk kuadran yang pertama tadi yang positif itu siapa? Semuanya. Iya, semuanya. Maka semuanya bernilai positif. Yang positif semua. Kalau saya dituliskan positif, udah paham kan? Iya, Bu. Nah, paham sampai sini? Paham, Bu. Kenapa dia berubah, Bu? Itulah peraturan setiap kuadrannya. Dia berubah tetap untuk setiap, itulah syarat dari setiap kuadrannya. Itu syarat mutlak, bukan karena ada perubahan, tapi itu udah syarat dari awal. Ya. Untuk kuadran yang pertama dia berubah. Jadi kan untuk yang kuadran kedua itu kan tetap.
Nah, untuk kuadran yang kedua kita akan membuat rumus perbandingannya. Udah ditulis di alat peraganya? Sudah, Bu. Sudah kan? Oke. Ibu aku sudah bisa? Sudah, Bu. Lanjut ya. Selanjutnya untuk kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua itu tadi kan untuk pengurangan dia 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang Alfa. Maka dia 180 derajat kurang alfa. 180 derajat kurang alfa. 180 derajat kurang alfa. Nah, tadi syarat untuk kuadran kedua dia tetap, maka dia tetap sinus. Dia tetap sinus alfa, ini juga bersinus alfa, tetap dia tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Nah, selanjutnya kita perhatikan tandanya. Jangan lupa untuk tandanya. Nah, untuk kuadran yang kedua tadi yang bernilai positif itu apa? Sinus. Sinus sama Kosinus kebalikan. maka yang lainnya Negatif. Nah, kita tandai. Tadi kita lihat dari sini ya. Sinusnya positif, kosekannya negatif, negatif. Kosekannya tadi positif, kosekannya negatif. Paham sampai sini? Paham. Nah, untuk kuadran ketiga sama keempat, Ibu di sini tidak akan menjelaskan. Nanti akan ada diskusi kelompok untuk menentukan rumus perbandingan trigonometri di kuadran ketiga sama kuadran keempat. Namun sebelum diskusi, di sini Ibu akan menjelaskan rumus yang kedua untuk yang penjumlahan. Iya, penjumlahan. Iya, itu tadi pengurangan. Iya. Ini kita menggunakan yang penjumlahan. Nah, di sini yang penjumlahan kita hanya fokus untuk yang kuadran kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini untuk kuadran yang pertama, yang kedua, tadi kan untuk pengurangan itu kan syaratnya berubah tetap Tetap. Namun untuk yang penjumlahan dia dimulai dari kuadran kedua berubah tetap Berubah. Dia BTB. berubah sehingga untuk sinus 90 derajat tambah alfa dan yang lainnya Nah, di sini tadi kan berubah kan? Nah, kalau dia berubah, sinus berubah menjadi kosinus alfa. Kosinus berubah menjadi sinus alfa. Tangen berubah menjadi kotangen alfa. Kosekan berubah menjadi sekan alfa. Sekan berubah menjadi sekan alfa. Dan kotangen berubah menjadi tangen alfa. Kita ingat kembali untuk setiap kuadrannya itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Untuk kuadran kedua tadi yang bernilai positif itu adalah sinus dan kosekan. Iya, sinus dan kosekan. Maka selainnya itu bernilai negatif. Jadi kan yang bernilai positif itu sinus sama kosekan. Maka selainnya bernilai Negatif, Bu. Paham sampai ini? Paham. Nanti bisa kita lanjut untuk kuadran ketiga.
Bisa Bu, bisa Bu. Ini udah dicatat? Udah. Oke, berarti udah bisa Ibu hapus. Sudah Bu. Kan sinus sama kosekan yang positif. Oke, fokus lagi ya, perhatikan. Untuk kodan yang ketiga. Kodan yang ketiga itu kan dia 180 derajat ditambah Alfa Bu. alfa. 180 derajat ditambah alfa. Nah, untuk kodan yang ketiga tadi kan dia berubah, tetap berubah. Berarti dia Kuadran ketiga tetap Bu. ya ketiga itu adalah tetap. Jadi sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, Kosekan. kosekan alfa, kotangen alfa. Salah. Tetap ya, kotangen alfa. Oke, selanjutnya kita perhatikan apa tadi? Tandanya. Untuk kodan yang ketiga tadi yang positif tangan dan kota. Tangan dan ketangan Bu. Maka selainnya dia bernilai Negatif. kuadrannya berbeda. Ibu. Paham sampai sini? Paham Bu. Berarti untuk kodan keempat bisa nanti dikerjakan diskusi kelompok. Bisa Bu. Berarti untuk hari ini kita diskusi kelompok. Tadi kan untuk pengurangan yang belum Ibu jelaskan berada di kuadran berapa tadi yang belum Ibu jelaskan? Ketiga dan keempat Bu. Untuk penjumlahan dia. Kuadran keempat. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompok menentukan rumus-rumus perbandingan trigonometris di kuadran yang belum Ibu jelaskan. Nanti presentasi ke depan ya. Nanti bisa. Nanti dibacakan aja ya. Nanti misalnya ini. Nanti untuk misalnya kelompok yang pertama tadi maju ke depan, kita kelompok kedua. Harus semua maju Bu. Yang satu kelompok aja nanti ya. Tapi yang pertama maju dia untuk 2 kuadran. Kuadran ketiga, keempat. Untuk yang kelompok kedua nanti satu aja. Enak. Ini diskusi kelompoknya nanti misalnya untuk kelompok 1 maju, kelompok kedua melihat hasilnya benar atau enggak. Oh, sama-sama ngerjain ya Bu. Penyelesaiannya gitu ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke, mulai sekarang bisalah didiskusikan untuk kuadran yang ketiga, keempat untuk pengurangan, kuadran keempat untuk yang jumlahan. Jumlahan. Bolehlah sudah diisi di alat peraganya ya. Baik Bu. Diskusi kelompok. Perbandingan. Semuanya harus aktif ya, jangan cuma satu orang aja yang yang jangan berubah. Kuadran ketiga berubah. Boleh 5 menit waktu pengerjaannya nanti. Bu, tambah sedikit Bu. Nanti kalau lewat nanti tambah ya. Boleh ditanya ya kalau ada yang kurang paham. Tapi tetap berubah. Oh, tangan. Ya kan Bu, tangan tadi. Oh, tangan dan ketangan. Positif, yang lainnya negatif. Di depannya aja Bu. Tangan dan ketangan negatif. Bu yang ini di bawah belum dikerjain kan Ibu? Itu nanti untuk penjelasan selanjutnya. Pertama kita tentukan dulu rumus trigonometri ya. Oke Bu.
kuadran keempat tetap. Kuadran keempat tetap sin cos tan cos tan cosec secant. Kosinus ini positif cos sama secant. Itu kan di sana dia ke sana. Itu 1 per cos sama dengan secant. Berarti cos sama secant positif. Cos dan sec. Negatif. Tangen negatif. Cos. Iya, betul. Berubah, tetap berubah. Sin jadi cos. Berubah. Sin jadi cos kan? Jadi cos. Cos sin. Cos jadi sin. Tan jadi kotangen. Sek kosek. Sek jadi kosek. Kosek berarti jadi sek. Jadi sek. Sekan jadi kosek. Ada yang udah siap? Sikit lagi Bu. Kotangen jadi tan. Kelompok 1 belum ya? Sikit lagi Bu. Di sini yang negatif, yang positif kosinus. Berarti ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Kosinus sama sekan kan? Kosinus sama sekan tadi positif. Kosek negatif. Oh iya pas. Siap Bu. Siap, kamu. Oke, baik. Kelompok 1 udah siap? Sudah Bu. Kelompok 2 udah siap? Udah Bu. Baik, di sini kita akan setiap kelompok akan mempresentasikannya. Namun untuk kelompok 1 kelompok 2 aja ya. Untuk yang kuadran ketiga keempat. Bisa boleh. Nah, kelompok 1 nanti dia yang kuadran Keempat di penjumlahan Bu. Iya. Oke, bolehlah maju ke depan untuk kelompok kedua. Semua aja, tapi yang bacakan Semangat. Ini. Iya, orang itu jadi 3-4. Sekalian diperhatikan oleh kelompok 1 ya. Baik Bu. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengurangan yang kuadran ketiga dan kuadran keempat. Jadi kan Ibu udah bilang kalau di pengurangan ada rumusnya itu BT berubah tetap. Nah, untuk yang kuadran ketiga berarti kita pakai MB berubah. Kuadran keempat tetap. Nah, berarti di kuadran ketiga itu sin berubah menjadi kosinus. Kemudian cos juga berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangen, kosekan berubah menjadi sekan menjadi kosekan, dan kotangen berubah menjadi tan. Nah, kita juga perlu ingat bahwasanya kuadran ketiga itu yang negatif, yang positif apa teman-teman? Tangan. Iya, tangan sama kotangan. Jadi di sini kami membuat tangan sama kotangannya itu positif dan yang lainnya negatif. Sama kan teman-teman? Sama Bu. Oh iya, Bu. Maksudnya mau bilang sama Ibu, sama Bu. Untuk kuadran yang keempat. Mau jelaskan? Nah, tadi kan kita sudah ketahui kalau dari kuadran keempat itu dia tetap. Jadi sinusnya tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangan tetap tangan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, dan kotangan tetap kotangan. Nah, lalu Sekan apa seken? sekan. Nah, lalu tadi kan di kuadran keempat kita perhatikan yang bernilai positif yaitu hanya cos dan sekan. Jadi yang lainnya kita buat negatif. Oke. Sama dong. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Senang sekali ya untuk kelompok 2.
dua. Sama kan untuk kelompok satu. Sama, Bu. Iya. Nah, untuk kuadran ketiga, keempat kita sudah menemukan rumus perbandingan trigonometrinya. Nah, selanjutnya yang belum kita ketahui itu kan untuk rumus perbandingan trigonometri di kuadran ketiga tiap Penjumlahan. Nah, di sini yang mempresentasikannya yaitu kelompok satu. Kelompok dua boleh duduk. Terima kasih, Bu. Semua kami, Bu. Kasih ya. Semua Ya, di orang semua megang. ya. Dua orang megang. Tapi kalau satu orang aja yang bacakan nanti ya. Siapa gitu? Baik, tadi kan yang untuk pengulangan sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Sekarang kami dapat bagian yang penjumlahan di bagian kuadran keempat, yaitu yang kita ketahui tadi dijelaskan Ibu itu di kuadran keempat ada berubah tetap berubah. Dimulai dari kuadran kedua, berarti kuadran kedua berubah, ketiga tetap, keempat berubah juga. Nah, untuk yang keempat itu ada sin, cos, tan, cosec, secant, sama kotangent. Sin berubah menjadi kosekan, cos berubah menjadi sin. Kosinus, maaf. Sin berubah menjadi kosinus, kosinus berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen, kosekan berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi kosek, kotangen berubah menjadi tangen. Nah, selanjutnya Ibu tadi juga menjelaskan untuk di kuadran keempat itu yang bernilai negatif itu C, yaitu kosinus. Yang bernilai Iya, itu kan tadi C. Oh, bernilai positif. Maaf, Bu. Yang bernilai positif itu C kosinus, dengan kebalikannya juga yaitu sekan. Berarti lain dari kosekan sama sekan itu, kosinus sama sekan itu bernilai negatif. Iya, iya Bu. bagaimana kelompok dua? Sama, Bu. Ya, betul ya. Yang kuadran ketiga yang bernilai positif tadi yaitu kosinus sama sekan. Berarti udah sama kan? Ya, betul sekali, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Dan kembali ke tempat duduknya. Makasih ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui rumus-rumus perbandingan di setiap kuadran. Apa sih gunanya ini? Nah, ini kan di minggu sebelumnya kita mempelajari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sedangkan untuk satu lingkaran itu ada 360 derajat. Bahkan untuk sudut-sudut itu banyak lagi. Ada yang 720 derajat, lebih dari 360 derajat. Nah, inilah kita akan menggunakan rumus-rumus trigonometri ini. Nah, nggak mungkin kita hafal semuanya kan, misalnya 0 sampai 360 derajat. Ada cara mudahnya dengan menggunakan rumus trigonometri di setiap kuadran. Nah, sinus 180 derajat. Sinus 180 derajat. Nah, kalau kita perhatikan tadi kuadran-kuadrannya, 150 derajat itu berada di kuadran berapa? Kedua, Bu. Iya, karena dia lebih dari 90 derajat, kurang dari 80 derajat. Nah, tadi kan rumus perbandingannya itu ada dua, pengurangan sama Penjumlahan. Nah, kita pertama yang pengurangan untuk sinus 180 derajat. Lihat kembali rumusnya untuk yang kuadran kedua yang menjadi Pengurangan. tetap dua atau Tetap tetap dia, Bu. Nah, dia tetap sin. Enggak, di sini kita fokus ke yang awalnya dulu ya. Sinus 150 derajat. Tadi kan ini 180 derajat dikurang Alfa. Nah, 180 derajat dikurang berapa biar dia 180? 150 derajat. 30, Bu. Kurang 30 derajat. Untuk kuadran yang kedua tadi dia berubah atau tetap? Tetap, Bu. Dia tetap sinus 30 derajat. Nah, untuk tandanya, untuk kuadran yang kedua, ada. Itu Bu, dia jadi sinus 30 atau 180 dikurang 30 jadi 100. Enggak, ini kita ingat kembali rumusnya. Tadi kan sinus alfa sama dengan sinus 180 derajat dikurang alfa
jadinya sinus alfa. Diambil sinus alfanya. Ini untuk keadaan yang kedua tadi rumusnya itu untuk yang 180 derajat dikurang alfa kan? Dikurang sudut sehingga dia menghasilkan 150 derajat. Iya kan jadi 150 kan di sini kan Selanjutnya apa yang kita perlu perhatikan? Tandanya, Bu. Ya, tandanya. Yang untuk keadaan yang kedua tadi sinus dia positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Maka dia sin 30. Nah, kita ingat kembali untuk sudut-sudut istimewa. Sinus 30 derajat 1/2, Bu. 1/2. Ada itu, Bu. Selanjutnya ini kan tadi untuk yang Pengurangan, Bu. kita buat untuk yang penjumlahan. Sinus 150 derajat sama dengan sinus itu berada di kuadran berapa? Kedua, Bu. Kuadran kedua. Nah, untuk kuadran kedua itu kan menggunakan 90 derajat ditambah Alfa. ditambah alfa. Nah, 90 derajat ditambah berapa? Biar hasilnya 150 60, Bu. derajat. Selanjutnya kita lihat berubah atau tidak. Tetap. Nah, untuk ini di kuadran kedua tadi untuk yang penjumlahan dia berubah atau tetap? Berubah. Ya, karena dia berubah. Mana? Berubah. Jumlah. Oh, Makanya ini. menjadi kosinus 60. Nah, untuk yang sinus tadi dia yang di kuadran kedua bernilai positif atau negatif? Positif, Bu. Nilai positif. Negatif. Tetapnya. Negatif di kuadran yang Kuadran kedua. Oh, iya. kedua sinusnya positif. Iya, sinusnya positif. Paham, Bu? Oke, kita perhatikan lagi untuk sudut-sudut istimewa yaitu kosinus 60. Kosinus 60 1/2. Nah, kita perhatikan sama hasilnya kan? Sama, Bu. Artinya di sini untuk rumus-rumus trigonometri tersebut pengurangan maupun penjumlahan bebas yang mana digunakan sesuai dengan kita memahami atau senyamannya atau kita lebih cepatnya paham lebih cepatnya tahunya di pengurangannya atau penjumlahannya di mana. Jadi menggunakan salah satu kita sudah menemukan nilainya. Jadi boleh salah satu aja. Tidak bisa kan untuk mendiskusikan setiap kelompoknya untuk soal yang nomor 3, 4, 5. Bisa, Bu. Oke, dari sekarang Ibu tunggu diskusi kelompoknya untuk mengerjakan nomor 3, 4, dan 5. Baik, Bu. 180 kali dengan 5. Yaitu 900. Itu kan udah lebih dari 840. Oh iya, Bu. Nah, kita pikirkan atau kita buat suatu dari setiap kuadrannya ini kita kalikan sehingga dia mendekati atau melebihi dari sudut ini. Jadi kalau dia kurang berarti dia harus melebihi sudut ini. Kalau dia penundaan harus lebih dari kurang. Mendekati. Yang nah ini kita menggunakan untuk yang kuadran yang kedua 5 dikali 180 tadi 900 dikurang berapa dia agar 60, Bu. Ya, 60. Nah kita perhatikan ini tadi kan untuk yang kuadran kedua untuk yang pengurangan dia berubah tetap dia tetap tangan dari 60 dia bernilai negatif. Nah, tangan dari 60 tangan dari 60 Akar 3, Bu. ya, kita lihat Negatif, Bu. Jadi negatif akar 3, Bu. itu juga untuk yang penjumlahan. Kita lihat untuk yang penjumlahan. Kita perhatikan untuk yang kuadran keempat. Yang
dia 270. Kalau 270 yang dia mendekati ini dikali berapa? Dia mendekati dia dikali 3. Dia terus dia mendekati sehingga dia menjadi tangan 3 dikali 270 kalau dia tadi udah kan tambah jadi 10 ditambah 30 dia menjadi. Nah untuk kuadran yang keempat untuk penjumlahan dia berubah tetap atau berubah juga menjadi tangan dia bernilai negatif. Perhatikan untuk kotangan 30 dia bernilai ingat tandanya dia sama Bu. Jadi udah paham untuk lebih dari 360 derajat? Bisa Bu. Karena ya itu berarti kita terserah mau pakai di kuadran mana ya? Oh iya terserah. Kita ingat aja jika dia dikali dan dikurang berarti dia harus lebih dari 40 agar dia bisa dikurangkan dengan sudut istimewa. Kalau dia penjumlahan berarti harus mendekati kurang dari ini. Berarti Bu yang pengurangan bisa aja pakai 360 derajat kurang apa ya? Iya gitu. Sampai sini bisa dilanjut diskusinya untuk Baik Bu. Lanjut ya diskusinya. Ya, Bu. 720 masih. 3 kali 270 lah. Kan Cin? Ya Cin naik murni. Kodenya berapa berarti? Oh, udah dia sibuk. Jangan tengok. Ada yang mau diajar. Oh iya dikurang. Kuadran ini aja dulu. Kuadran ketiga. Ya Allah. Berarti sin berubah deh. Berubah jadi cos 60. Tunggu dulu tong, kita buat dulu. Karena dia berubah negatif. Karena di situ yang bernilai positif cuma tangan kan. Ini buat tangan berubah. Cos 60 untuk penjumlahan berapa tambah berapa? Gimana dari konsepnya? Oh yang mendekati ini berarti 720. Oh. Kecil sama kita coba pakai ini yang pada juga 180. Terus pakai ini 720 ditambah 30 berubah tetap. Negatif apa positif? Puluhan kedua. Iya negatif apa positif sini?
Negatif. Ibu. Negatif. Ini 2 kali. Sin 30. Berapa sin 30 tadi? 1/2. Ini. Bu, siap Bu, kelompok 1. Duluan kami. Sudah Bu. Nah, nanti udah dapat kan hasilnya untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Dapat Bu. Di sini untuk menjawab soal tersebut berwakilan aja setiap kelompok. Tapi seluruhnya pasti maju. Ya Bu, siswa pasti akan dapat bagiannya. Nah, yang untuk kelompok pertama itu yang nomor 3. Yang nomor 3 yang maju itu 2 orang. Boleh bisa dipilih siapa? 2 orang maju ke depan. Boleh maju ke depan. Langsung kami berdua. Ya langsung saja. Bu. Yang nomor Berarti satu kelompok 1 orang gitu ya Bu? ya satu. Pasti yang nyuriin Karena satu soal satu. nomor 3 kan itu kan ada yang pengurangan, ada yang penjumlahan. Nah 2 orang untuk yang nomor 3. 2 orang dari kelompok yang berbeda. Ya karena ini 3 orang setiap kelompok adalah nanti 2 orang yang berbeda. Ibu yang menentukan, nanti tunggu lagi dulu. Yang kita fokus kita nomor 3 aja lah dulu ya. Maju. Kelompok 1 maju 2 orang. Semangat. Kok video lagi? Jadi naruh kamu. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, kita perhatikan bagaimana untuk kelompok 2. Sama hasilnya? Sama Bu. Oke, iya. Untuk second 315. Kita ingat kembali. Untuk 315 tadi berada di kuadran mana? Kelompok Keempat. Dan untuk yang pengurangan dia rumusnya 3 yaitu dikurang 5. Dia berubah tetap Bu. Tetap 90 derajat. Akan 2. Begitu juga untuk yang penjumlahan. Dia berada di kuadran berapa? Keempat Bu. Keempat. Karena dia lebih dari 360 derajat. Untuk yang penjumlahan dia menggunakan 270 ditambah angka. Ya, alfa 45 derajat. Dia berubah tetap. Berubah. Mereka menjadi sama. Oke, berarti untuk yang nomor 3 udah dapat hasilnya. Selanjutnya kita lanjut yang nomor 4. Yang maju yang nomor 4 Sri sama Sri Antika sama Jana.
Kembali ke tempat duduknya. Bagaimana sama hasilnya kan tadi kan dari kelompok 1 kelompok 2. Sama hasilnya untuk yang ini? Sama, Bu. Nah, dan ternyata hasilnya sama juga kan, Miss? Sama. Nah, kita lihat untuk 240 derajat dia berada di kuadran 3, Ketiga, Bu. Yang pengurangan dia menggunakan 270 dikurang apa, Bu? berubah sinus dan tandanya juga negatif. Hasilnya negatif 1/2, Bu. Paham kan? Paham, Bu. Untuk kosinus 40 yang jumlahan berada di kuadran 3. Dia menggunakan 180 derajat tambah jawab. Tapi Bisa, secara Bu. individu. Aku soalnya nggak banyak-banyak, cuma 5 soal aja. Tapi karena ini waktu kita sudah bentar lagi, karena waktu kita pembelajaran kita udah mau siap, Ibu di sini kasih soal 5 soal, minggu depan akan dikumpul. Nah, itu sebagai tugas rumah. Nah, soalnya ada 5 soal, boleh ditulis soalnya. Berarti minggu depan udah bisa kita lanjut materi selanjutnya. Materi rasio perbandingan trigonometri di berbagai kuadrat dan relasi sudut. Paham? Sudah siap ditulis? Sudah, Bu. Oke, baik. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang akan dikumpul minggu depan. Itu sebagai nilai nanti. Dan jangan cuma sampai di sini saja. Belajar kembali di rumah, mengulang pembelajaran hari ini agar kita dapat melanjutkan materi pembelajaran kita minggu depan. Nah, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, ada baiknya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bu, materi minggu depan apa, Bu? Oh iya. Selanjutnya minggu depan akan Ibu sampaikan. Nah, untuk alat peraganya boleh dikumpulkan kembali. Untuk kami. Oh, atau enggak, ini alat peraganya di bawah rumah bisa dicatat kembali di catatannya. Ini telah selesai. Ada baiknya kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Boleh lagi rapikan semua alat tulisnya agar kita pulang. Boleh dirapikan, simpan semua alat bukunya. Semuanya. Oke, baik. Udah rapi semuanya? Sudah, Bu. Oke. Untuk hari ini pembelajaran kita setelah selesai, mari kita mulai. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai diajar.